Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelumnya sudah ada yang kenal dengan Bapak? Oh, belum ya? Perkenalkan, nama Bapak Agung Nugroho. Biasa dipanggil Bapak Agung. Di sini Bapak sebagai guru sejarah yang dimana Bapak mengajar di SMP ataupun di SMA. Baiklah, sebelum kita memulai materinya, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Sebelum kita membaca doa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, langsung saja Bapak akan memulai materi kita yang dimana Bapak akan membacakan sub-sub temanya, yaitu yang pertama bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang bab 2, sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer antara tahun 1950 sampai 1959. Yang bab 3-nya, sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Yang bab 4-nya, sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru antara tahun 1966 sampai 1998. Baiklah, di sini langsung saja kita akan membahas yang bab keempat dulu, yang dimana sistem dan struktur politik ekonomi di Indonesia masa Orde Baru 1966 sampai 1998, yang dimana subtemanya yang kita akan kaji yaitu yang sub C-nya yaitu integrasi Timur-Timur. Yang keduanya yang D, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan yang terlebih dahulu yaitu integrasi Timur-Timur. Timur-Timur ini merupakan sebuah kawasan bekas jajahan koloni Portugis, yang dimana pada provinsi Timur-Timur ini merupakan termasuk provinsi Indonesia yang ke-27. Timur-Timur ini menjalin berinteraksi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah oleh bangsa Portugal, yang dimana provinsi wilayah ini meliputi bagian Pulau Timur, Pulau Jako, Pulau Arauro, dan sebuah Timur Barat yang dimana yaitu Nusa Tenggara Timur. Saat ini provinsi Timur-Timur berubah menjadi negara itu yang bernama Timor Leste, yang dimana saat ini Timor Leste menjadi negara termiskin ketujuh di dunia. Timur-Timur ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1976 dan dihapuskan pada tanggal 19 Oktober 1999. Dan Timor Leste ini pernah menjadi bagian Indonesia antara tahun 1976 sampai 1999. Yaitu proses integrasi. Di sini ada PPT Bapak, yang dimana kita belum ada fokus di SMA kita, jadi anak-anak silakan membuka HP, tetapi jangan yang aneh-aneh seperti membuka Facebook, Instagram, tidak boleh ya. Baiklah, proses integrasi berawal dari partai politik yaitu APODETI bersama UDT yang ingin berintegrasi dengan Indonesia pada 28 November 1975. ABRI melakukan invasi militer ke Timur-Timur pada 7 Desember
Selama masa infansi, masa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Setelah berhasil ditaklukkan koalisi ABRI UDT, membentuk pemerintah sementara yaitu Timur dengan Arnaldo Jose Reis Arroyo sebagai ketuanya. Baiklah, langsung saja kita lanjut materi kita, yaitu tentang dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Yaitu pada dampak kebijakan politiknya, yaitu pemerintah ini lebih cenderung otoriter, yang dimana pemerintah ini lebih berkuasa besar atas jalannya pemerintahan. Pemerintahan ini memutuskan penentuannya kepada pemerintah pusat, yang dimana pemerintah daerah hanya dikasih sedikit kecil untuk mengelola anggaran pendapatannya sendiri. Otoritarisme ini merambah pada bidang aspek kehidupan seperti bermasyarakat, bernegara, berbangsa, yaitu di dalam bidang politik. Yang kedua yaitu dampak kebijakan pada ekonomi. Dampak kebijakan ini pada Orde Baru terlalu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak buruk bagi terbentuknya inflasi dan budaya korupsi para pejabat Indonesia. Jadi pada Orde Baru ini hanya mementingkan politik, yaitu dengan adanya itu pejabat ini melakukan korupsi. Tetapi pada zaman Orde Baru ini korupsi hanya sedikit, tidak banyak, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat. Dan pada Orde Baru itu media massa pun sedikit tertutup, tidak terbuka pada zaman era Soeharto. Politik dan ekonomi, dengan situasi politik dan ekonomi keberhasilan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan, Orde Baru berhasil meningkatkan GNP Indonesia ke US dollar 600. Di awal tahun 1980 Indonesia kemudian meningkat lagi sampai US dollar 1.300 per kapita di awal dekade 1990, serta mendapatkan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara keseluruhan pembangunan tidak merata. Tampak dengan adanya kemiskinan di berbagai wilayah seperti di Riau, Kalimantan Timur, dan Irian Barat atau Papua. Jadi pada Orde Baru ini Soeharto mentransmigrasikan para penduduk yang miskin ke suatu tempat-tempat yang dimana di Sumatera, di Jawa itu dipindahkan, khususnya masyarakat Jawa, karena pada
masa itu di Jawa tanah itu milik sultan dan rakyat hanya sebatas pekerjanya saja. Ya, itulah yang bisa Bapak jelaskan pada materi ini. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Yang dimana Bapak di sini juga belajar, sama-sama belajar. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.